Karena suara saya bermasalah, saya tidak panjang-panjang. Bapak Ibu, kalau majelis ulama bikin pengajian biasa, kenapa? Kerjanya memang. Kalau remaja masjid bikin tabligh akbar, tidak spesial. Kenapa? Memang di situ kerjanya. Kalau pengurus masjid bikin pengajian, memang sepantasnya. Tapi kalau polisi dan tentara bikin pengajian, itu baru luar biasa. Bu, Pak, Ibu, saya tanya, Bu, kalau hilang motormu siapa kau cari? Pak Imam. Imam saya hilang motornya. Adik-adik, woi, kalau hilang motormu siapa kau cari? Polisi. Iya. Bapak-bapak diserobot tanahmu, siapa kau cari? Ibu-ibu, kalau hilang suamimu siapa kau cari? Iya. Berarti jangan pernah musuhi polisi, jangan pernah musuhi tentara. Kenapa? Kita bisa damai, tentram beribadah, tentam cari nafkah, karena ada polisi yang menjaga kita. Bayangkan kalau tidak ada polisi, rumahmu diserobot, hartamu dijarah, anakmu diperkosa, kau pergi ke polsek, tolong Pak Polisi, cari pelakunya. Apa kata polisi? Mohon maaf, baru saja polisi bubar. Iya, iya toh. Kalaupun ada polisi di jalan, kau melanggar, kau tidak lihat ini rambu-rambu? Saya lihat Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Mana SIM-mu? Mana STNK? Lengkap. Saya tilang kau. Kenapa Bapak tilang? Nah lengkap. Kau pembohong. Maksudnya apa? Itu helm, itu motormu Yamaha, jaketmu Honda. Itu polisi film India. Kalau polisi Indonesia mengayomi, melindungi, melayani masyarakat. Bu, adik-adik, malam ini spesial. Kenapa? Dua ceramahnya. Iya kan? Ada Guru Udin Bubuhan Banjar, ada Nas'ad Latif, saudara dari Bugis. Kalau ini bikin acara yang hebat, karena polisi yang bikin acara, dua penceramahnya. Iya toh? Kalau majelis taklim mau undang saya, jilbabku saja belum lunas. Syukur alhamdulillah ada polisi bikin acara, kita bisa kumpul di tempat ini. Ibu tahu enggak pahalanya datang jamaah begini? Adik-adik polisi, kau tahu enggak pahalanya datang pengajian begini? Kata Nabi, melangkah kaki kanan satu pahala, melangkah kaki kiri gugur dosa kecilmu. Jadi kalau rumahmu di Setinggan, jauh sekali, di Sempaja, berapa langkah kaki kau datang di sini? Kaki kanan satu pahala, kaki kiri gugur dosa kecil. Apalagi kalau jalanmu begini, oh, bujur banar. Ya kalau, maka kita bersyukur kepada Allah ada polisi bikin pengajian seperti ini. Kalaupun ada polisi seperti film Rambo, ada tuh film Rambo dulu, iya, satu orang. Bapak Ibu tahu nggak polisi di Indonesia hampir 1,5 juta, 500.000 polisi. Satu yang jahat tidak boleh kau jadikan ukuran begitu semua polisi. Tidak, banyak polisi yang baik,
diantaranya yang hadir di tempat ini semua. Maka kita bersyukur kepada Allah bisa hadir di tempat ini, karena tujuannya pemilu damai setelah selesai, maka kita harus kembali merapatkan barisan. Satu, syukur kepada Allah ada pengajian seperti ini. Dua, minta tolong panitia sediakan air di sini. Dua, nonton sepak bola tadi malam. Nonton. Satu saja salahnya Indonesia. Simpan. Apa salahnya? Golnya seimbang. Coba kalau golnya lebih banyak daripada Laos, pasti Indonesia menang. Iya toh? Cuma karena golnya imbang, tidak menang. Nah, tadi malam saya lihat ada pemain dari Persija, ada pemain dari PSM, ada pemain dari Bali, ada pemain dari Surabaya. Mereka berbeda-beda, tapi namanya PSSI, sepak bolanya Indonesia. Begitu juga kita di Samarinda, ada Bubuhan Banjar, Angkato Ogi, Angkato Jawa, ada Sunda. Boleh berbeda-beda, tapi kita warga kota Samarinda. Tidak boleh merasa lebih hebat dari yang lain. Sholat berjamaah, coba lihat sholat jamaah, coba lihat sholat jamaah di Masjid Islamik Samarinda. Boleh berbeda suku, tapi begitu kau takbir, angkat memuliakan Allah, tidak boleh kau pakai bahasa masing-masing. Coba kalau pakai bahasa masing-masing, yang jadi imam keturunan Arab, dia takbir pakai bahasa Arab, Allahu Akbar. Makmum saudara kita dari Banjar, Allah ganal bujur. Ya toh? Datang lagi saudara kita orang Bugis, Pungalau Ta'ala Malopo. Ya, datang lagi saudara kita dari Kutai, Allah Bore Beneh. Ya kan? Datang saudara kita penjual nasi padang, Allah nan gadang. Terakhir polisi dari Jakarta, dia takbir pakai bahasa anak gaul Jakarta, Allah gede amat gitu loh. Coba bayangkan, itu baru 5 suku. Itulah pentingnya persaudaraan. Coba lihat, masuk masjid, mau dari arah datangmu sama arahmu. Arahnya kemana? Kiblat. Yang dari kiri selatan, kau arah ke barat. Yang dari timur arah ke barat. Yang dari utara arah ke barat. Yang dari barat arah ke barat. Coba kalau masing-masing menghadap sesuai datangnya. Yang dari timur hadap ke timur, yang dari barat hadap ke barat, yang selatan selatan, utara utara. Begitu ruku baku tabrak 8 takbir, Allahu Akbar. Itulah pentingnya berjamaah, diterapkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih pentingnya persaudaraan? Dengar baik-baik. Ada orang, saya minum dulu Bu ya. Bapak Ibu pernah lihat saya sakit kan? Saya pernah sakit 6 bulan. 6 bulan saya tidak boleh ceramah. Dokter bilang tidak boleh naik mobil lewat dari 2 jam. Tidak boleh naik mobil lewat dari 2 jam. Saya dijanji heli.
Saya landing di Pekanbaru. Mana heli? Nggak bisa terbang. Saya sudah sampai, nggak mungkin saya pulang. Pasrahlah saya. Naik mobil dari Pekanbaru ke Padang Lawas, 12 jam lebih. Jalannya kalau begini saja enak, begini jalannya. Sampai mau jatuh-jatuh kancing bajuku. Ya, ceramah 1 jam. Sudah itu lanjut lagi naik mobil. Kemana? Mandailing Natal, 9 jam. Saya sudah mulai drop, demam. Tapi tidak mungkin saya tidak ceramah, karena sudah jamaah sudah kumpul. Sudah ceramah kurang lebih 1 jam. Mana pernah saya ceramah di bawah 1 jam, marah orang. Capek, naik mobil lagi. Kemana? Ke Padang, Sumatera Utara. Bayangkan ibu, dari Riau kemudian ke Medan, Padang Lawas, Sumatera Utara, ke Sumatera Barat, naik pesawat lagi ke Jakarta, pulang langsung sakit ke Singapura, berobat 2 hari, belum selesai harus isi acara ini. Itulah nasib sebagai pendakwah. Tapi sembuh, sehat lagi kalau lihat jamaah seperti ini. Saya tadi di atas mobil, saya lihat luar biasa memang ini jamaah saya di Samarinda. Tidak pernah saya hadir di Samarinda jamaah sepi, selalu ramai. Alhamdulillah. Ya, maka saya semangat. Tapi apa boleh buat, suara saya yang tidak semangat. Kalau saya sangat semangat, tapi suara saya mengendaki saya harus rehat. Bapak, saudara-saudara sekalian, saya kasih contoh. Kenapa sih penting persaudaraan? Ada orang hitam jidatnya gara-gara sholat, puasa Senin Kamis, tadarus tiap hari, jamaah selalu di masjid, tapi di kompleks tidak ada yang senang. Depan rumahnya bertengkar gara-gara parkir, sebelah kirinya bertengkar gara-gara got, sebelah kanannya bertengkar gara-gara sampah, di belakang rumahnya bertengkar gara-gara binatang ternaknya. Orang seperti ini bangkrut nanti di akhirat. Habis pahala sholatnya, habis pahala puasanya, habis pahala ngajinya. Kenapa? Nabi pernah tanya, kamu tahu enggak orang yang bangkrut? Kau tahu orang yang bangkrut? Sahabat menjawab, yang tidak puasa, dia puasa. Yang tidak haji ya Rasul, dia haji. Yang tidak bayar zakat ya Rasul, dia bayar zakat. Yang tidak sholat ya Rasul, dia sholat. Kalau begitu, kenapa dia bisa bangkrut? Kata Nabi, jarusu wahatiur rahim, tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan tali persaudaraan. Kenapa bisa bangkrut? Dia setor sholatnya, ya Allah ini sholatku. Datang tetangganya, tunggu dulu, saya pernah kalah caleg gara-gara dia fitnah saya. Katanya mobilku hasil korupsi. Gara-gara fitnahnya dia sebarkan berita bohong di medsos, dia sebarkan kejelekan-kejelekan saya di medsos. Akhirnya saya tidak menang. Allah berfirman, ambil dia punya puasa. Habis puasanya bu, dia setor lagi hajinya, ya Allah ini hajiku. Tunggu dulu, pernah juga itu dia serobot tanahku. Dia ambil tanahku karena saya satu komplek. Tanahku setengah meter diambil. Gara-gara dia ambil setengah meter, saya tidak punya got. Setiap hujan banjir rumah saya. 30 tahun selalu saya kebanjiran. Allah berfirman, ambil sholatnya. Habis puasa, habis sholat, habis haji, habis zakat, masih ada orang yang pernah dia fitnah. Saya juga pernah difitnah.
gara-gara fitnahnya saya dimutasi di kantor, saya dinonjolkan di kantor gara-gara dia. Anakku kasihan akhirnya stunting, tidak punya uang untuk sekolahkan dia, tidak punya lagi uang untuk memperbaiki gizinya gara-gara dia itu. Dia bilang, yang tadi banyak amalnya, bagaimana lagi caranya Tuhan, sudah habis amalku. Allah berfirman, ambil dosanya yang pernah kau sakiti. Maka ini pentingnya silaturahmi. Kenapa? Untuk menjaga amal kita agar kita termasuk di akhirat orang-orang yang beruntung, bukan orang-orang yang bangkrut. Itu di akhirat. Di dunia, orang yang banyak musuhnya tidak akan sukses. Orang yang banyak musuhnya susah hidupnya. Sebaliknya, orang yang banyak temannya banyak rezekinya. Saya selalu bilang begini, saya tidak banyak uang, saya tidak kaya, tapi banyak temanku yang banyak uangnya. Iya, saya kemana-mana selalu ada yang bayar. Di Makassar ibu, hampir tidak pernah laku uang saya. Saya ke pasar, baru turun dari mobil sudah yang teriak, "Assalamualaikum Ustaz." Dalam hatiku, aman dan terkendali. Ada yang isi udang, ada isi ikan, telur. Begitu saya bayar, tadi Haji, ajak na Ustaz. Nggak enak, masih pagi-pagi. Nggak usah Ustaz, nggak enak. Dalam hatiku, memang itu kutunggu. Iya. Samarinda, saya masuk warung, baru duduk, ada yang datang ke kasir, saya bayarkan Pak Ustaz. Alhamdulillah. Kira-kira kalau banyak musuh itu yang carikan kau masalah, maka selesai pilkada jangan kau lagi baku musuh. Orang sudah jadi wali kota, orang sudah jadi gubernur, kamu baku musuh sama tetanggamu. Apa kau dapat? Apa kau dapat? Rugi. 2019 masih ingat Pilpres 2019, siapa yang bertanding? Bapak Prabowo lawan Bapak Joko Widodo. Siapa yang menang? Joko Widodo. Siapa menterinya? Prabowo. Bertengkar satu paket. Kamu apa kau dapat? Maka saudaraku, tidak ada keuntungan orang yang banyak musuhnya. Tidak ada baiknya orang banyak musuh. Ada dekku polisi yang ku peras orang. Ya, jadikan baju coklatmu amal. Ya, betul-betul. Tapi kalau kau ditangkap, mohon kebijaksanaannya Pak. Kau yang ajar salah polisi. Namanya kantong. Selama dia menghadap ke atas, kau kasih uang pasti diambil. Bu, ibu-ibu poluan, saya baru pulang ceramah dari Los Angeles. Tahu Los Angeles, Bu? Oh, lojanan belok kanan.